Alhamdulillah selesai dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk kepada pujian kepada Allah dan pembacaan dari Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kemudian dengan 3 ayat. Maka setelah penulis memulai dengan basmalah dan menjelaskan bagaimana urgennya, maka di sini pun memulai penulis dengan dinamakan khutbatil hajah. Innal hamdalillah dan seterusnya membaca 3 ayat adalah khutbatil hajah. Dan ini adalah perkara juga dari sunnah. Telah datang diriwayatkan oleh ashabus sunan yang mana derajatnya bisa sahih li ghairi, bisa dilihat di syarah, bahwa Nabi dulu berkata kepada Ibnu Mas'ud, Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khutbatal hajah. Bahwa Nabi dulu mengajari aku khutbatal hajah. Dan makna khutbatal hajah, dia khutbah seperti innal hamdalillah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk segala kebutuhan. Untuk hajah. Maka dari sini khutbatil hajah disyariatkan oleh para ulama. Khutbatul hajah itu dipakai di kapan saja, di tempat apa saja. Maka jawabnya khutbatul hajah adalah dari sunnah. Bagi seseorang yang berceramah di dalam majelisnya, ataupun orang yang menulis kitab di dalam kitabnya, atau bagi seseorang yang ingin memberikan kajian-kajian islami, dimulai dengan khutbatil hajah ataupun khutbah Jum'ah dan seterusnya. Maka telah dinukilkan oleh para ulama bahwa khutbatil hajah ini dipakai dalam berbagai perihal. Asalnya dipergunakan pada khutbati an-nikah. Seperti di riwayat yang datang dari ashabus sunan, di Sunan Abi Daud dan yang lainnya, bahwa Nabi mengajari Ibnu Mas'ud fi khutbatil hajah fin nikah wa ghairihi, pada akad nikah dan yang lainnya. Nah, pada akad nikah jelas, ini lafadznya jelas. Namun yang lainnya seperti sekarang, memulai pelajaran, memulai khutbah, memulai ceramah, bahkan menulis kitab. Maka di sini istimbat yang lain dari lafadz wa ghairuhu dan yang lainnya. Maka di riwayat Abu Daud telah ditanyakan oleh Imam Syu'bah, siapa? Ibnul Hajjaj Abul Bustam, imam muhaddits dari Irak. Yang mana dia bertanya kepada gurunya, siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i. Itu guru yang besar, imam bagi Syu'bah. Maka dia seorang faqih. Maka wahai syekhku, lihat bagaimana seorang murid kepada gurunya. Yang mana muridnya ini murid yang agung, Syu'bah. Wahai syekhku, hadis tentang khutbatil hajah ini dipakai untuk apa saja? Naam. Lafadz wa fi ghairihi bisa dipakai dalam berbagai masalah. Maka dari sini bisa dipakai untuk khutbatun nikah, untuk khutbatil Jum'ah, untuk ceramah-ceramah, untuk penulisan kitab bahkan ditulis. Maka ini disunahkan, dan oleh sebab itu banyak dari para ulama yang memuat hadis-hadis ini di sahihnya, dia membuat bab tentang sunnahnya perkara ini. Contohnya Imam An-Nasa'i. Di saat Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini, khutbatil hajah dari Ibnu Mas'ud, tidak dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, dikeluarkan Ashabus Sunan. Maka di saat para ulama mengeluarkan hadis ini, di antaranya mereka An-Nasa'i berkata, ma yustahabbu minal kalam indan nikah. Maknanya ma yustahabbu, hukumnya sunnah untuk membaca khutbatin nikah di saat nikah. Dan di dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan bahwa dia dari sunnah dan untuk selain dari khutbatin nikah. Maka oleh sebab itu Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, di dalam kitabnya Syarah Khutbatil Hajah, ada kitab kecil syarah dari Khutbatil Hajah, dia mengucapkan wa bihadas tuhibat wa fu'ilat fi mukhatabatin nas bil ilm umuman wa khususan min ta'limil kitab wa sunnah wal fiqh fi dzalika wa mau'idatin nas wa mujadalatihim an yaftaha bihadihi al khutbah asyariyah an-nabawiyah intiha. Dinukilkan oleh penulis di dalam syarah dari Syarah Khutbatil Hajah, bisa dilihat di Syarah Kasful Lisan, bahwa Imam Ibnu Taimiyah berpendapat
Maka khutbatil hajah ini adalah sunnah. Dipakai dalam berbagai segi ibadah. Baik khutbah, ceramah, dan yang lainnya. Bahkan penulisan kitab dan seterusnya. Maka ini yang dijadikan landasan oleh penulis. Dimulailah setelah basmalah. Innal hamdalillah. Karena dari sunnah. Baik, jelas? Kemudian sama seperti tadi. Jika dikatakan kepada kita, kenapa tidak dimasukkan juga pendalilan yang lain yang hadis ma'ruf? Kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd. Di sini lafadznya bil hamd, bukan bil basmalah. Fahuwa aqta au abtar. Yang mana hadisnya disebutkan bahwa tidaklah dari segala perkara yang mana dia itu tidak dimulai dengan alhamd, maka dia itu perkara yang terputus dari barokah. Maka hadis ini pun kita katakan jika sahih maka kita mengambilnya. Namun hadis ini dhaif. Yang rajih hadis ini adalah mursal, terputus. Dan itu pembahasannya ada di dalam syarah dan kita tidak membacanya. Kalau kita baca akan selesai kepada midnight membaca syarah-syarahnya. Selesai dari Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dari innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian masuk penulis kepada amma ba'du. Dan begitu pun kalimat amma ba'du. Apa itu kalimat amma ba'du dan apakah kalimat ini sangat penting? Jawabnya na'am. Dia adalah mimma yustaftahu bihi al-khitab. Wa faslun baina sana Allah wa baina ibtida al-khobar alladhi yuridul khotib i'lamu nasbihi. Maka kalimat amma ba'du dipakai untuk apa? Setelah selesai penulis memuji Allah innal hamdalillah dan selesai dari basmalah innal hamdalillah, ingin masuk kepada materi yang disampaikan dimulai dengan amma ba'du. Maka itu dari sunnah yang disyariatkan. Bukan sembarangan. Maka ini definisi dari amma ba'du. Maka mana dalilnya? Telah banyak dalil di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahwa Nabi memulai dengan ucapan amma ba'du. Yang mana dia dinamakan dengan faslul khitab. Penjeda antara pujian kepada Allah dengan materi yang akan disampaikan oleh penulis. Maka dalil di dalam hadis-hadis banyak. Di antaranya hadis tadi yang kita sebutkan di Sahih Al-Bukhari. Bahwa Nabi Muhammad SAW menulis kitab kepada Hiraklin Adimir Rum. Maka ditulis Bismillah dari Muhammad, Abdillah dan Rasulnya kepada Hiraklin Adimir Rum. Setelah selesai pujian kepada Allah dan basmalah tertulis amma ba'du. Maka kalimat amma ba'du dia termasuk dari sunnah. Yang mana dilakukan di saat pembicara memulai dengan basmalah dan pembicara memulai dengan ucapan innal hamdalillah, kemudian ingin masuk kepada materi disebutkan amma ba'du. Pendalilannya tadi di surat yang ditulis oleh Nabi kepada Heraklius. Dan begitu pun hadis-hadis yang lain yang banyak yang kita berikan satu saja dan yang lainnya banyak. Bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW di saat karena mendekati salat tarawih nanti sebentar lagi, maka ada syariat salat tarawih di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Yang mana Nabi Muhammad pada awal pertama kali salat tarawih, Nabi salat satu malam diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian besok paginya bercerita, kami salat bersama Nabi bla bla bla. Akhirnya di malam yang kedua ditunggu lebih banyak lagi. Nabi salat bersama para sahabat. Dan di malam yang ketiga lebih banyak dari hari-hari yang sebelumnya. Ataupun malam-malam yang keduanya. Nah di hari yang keempat diriwayat. Di saat semua keluar. Anak-anak bahkan dengan ibu-ibunya dan juga para bapak-bapak menunggu Nabi. Sampai menjelang fajar Nabi tidak keluar. Ada di antara mereka yang berdaham-daham karena Nabi iktikaf. Aham.
Biar didengar oleh Nabi, kami telah siap. Kenapa tidak keluar sholat tarawih? Di antara mereka ada yang melempar-lempar kemah Nabi. Maksudnya, kami sudah siap dan seterusnya. Nabi tidak peduli. Nah, di sini poin pendalilannya, setelah selesai sholat fajar, yakni sahur, tidak ada tarawih. Ya sudah. Nabi selesai sholat fajar, maka Nabi berbalik. Setelah memuji Allah, innal hamdalillah, kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Nah, setelah selesai dari pujian kepada Allah dan basmalah, amma ba'du, dan dia menyampaikan apa yang dia inginkan. Paham? Maka amma ba'du dari sunnah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ini araftu mada sana'tumul bariha. Aku mengetahui apa yang kalian lakukan di malam hari kemarin. Bahwa kalian datang dan ramai dan ada yang berdehem-dehem dan ada yang melempar-lempar ke kemahku dari batu-batu kecil bahwa membangunkan aku atau kami telah siap. Namun kata Nabi, inni khasyitu an yufridha alaikum, an tufridha alaikum. Aku takut salat tarawih jika dilaksanakan terus-menerus kalian akan mewajibkannya dan Quran pada saat itu masih turun. Takut Nabi terus melaksanakan tiap malam, Allah menurunkan salat tarawih wajib berjamaah. Susahlah. Salat fardu saja yang pendek dan 2 rakaat, 4 rakaat mudah. Bagaimana dengan salat tarawih apalagi di Ramadan? Dalam keadaan siangnya, dalam keadaan berpuasa, lelah. Kemudian malamnya wajib. Dan berapa rakaat misalnya? 11 rakaat. Maka kata Nabi, ini khusyitu an yufridha alaikum wala mistata'tum. Dan kalian pasti tidak akan pernah mampu. Maka ini poin pendalilan kalimat amma ba'du dari praktek dulu Nabi. Maka ini yang dilukukan oleh penulis. Kemudian berkata penulis dengan ringkas di muqaddimahnya, Ashkuru Rabbi, aku bersyukur kepada Rabbku, alladzi wafaqani. Ada matan. Alladzi wafaqani li talabil ilmi, yang telah memberikan taufiknya kepadaku untuk menuntut ilmu. Wa hayya ali sabilahu, dan memudahkan jalan-jalannya kepadaku. Maka di sini penulis berkeyakinan bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Seperti ucapan Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka tidaklah segala kenikmatan, baik kenikmatan menuntut ilmu, kenikmatan beribadah, kenikmatan menikah, kenikmatan makan dan minum, itu semuanya dari Allah. Wa man a'dhamun nikmah at-tafaqquh fid din. Dan sebaik-baiknya nikmah adalah kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu sesuai dengan hadis, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diberikan oleh Allah segala puncak kebaikan, maka Allah menjadikan dia tafaqquh fid din. Maka penulis bersyukur kepada Allah karena dimudahkan baginya untuk menuntut ilmu. Dan rasa syukur kepada Allah harisun ni'am. Apa makna harisun ni'am? Dia adalah penjaga dari kenikmatan tersebut. Syukur penjaga agar kenikmatan tersebut forever. Agar selamanya nikmat itu tidak hilang. Jadi ada nikmat itu hilang, iya. Nikmat itu bisa hilang. Kapan? Di saat tidak mensyukuri nikmat. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang maknanya, wa la in syakartum la azidannakum. Jika kalian wahai kaum muslimin mensyukuri nikmatku, la azidannakum, Allah berjanji, pasti kami akan memberikan over and over again. Memberikan more and more again. Kami akan memberikan kenikmatan yang lebih. Maka bersyukurlah agar nikmatnya lebih dan lebih. Dan kebalikannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, tunggu saja adab. Di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Ini makna dari ucapan penulis. Kemudian berkata, fahuwa alamani malam akun a'lam. Maka aku bersyukur karena dia Allah itu yang memberikan aku ilmu dari perkara yang dulu aku jahil, tidak pernah mendapatkan ilmu. Maka di sini wahai saudara-saudaraku, ketahuilah
bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan anak kecil yang tidak tahu mana yang hak dan yang batil. Hanya tahu diberikan hidayah oleh Allah menangis agar mendapatkan susu dari ibunya. Itu saja. Dan di saat diberikan susu dari ibunya, maka Allah memberikan petunjuk dengan menyedot. Maka itu hidayah. Coba kalau tidak diberikan ilmu menyedot, dia akan meniup. Tidak masuk air susu ibunya. Maka ini dari ilmu yang hanya Allah berikan dalam keadaan minim. Maka kita bersyukur di saat dewasa diberikan ilmu yang agung. Ilmu tafaquh fiddin, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tafsir, dan yang lainnya. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah sebagai keumuman ayat. Allamal insana malam ya'lam. Bahwa Allah itu allama dengan tasdid lam, maknanya Allah memberikan kepada manusia ilmu. Mengajarinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan juga Allah secara umum juga mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah menjadikan seluruh manusia keluar dari rahim ibunda dalam keadaan hanya menangis. Dan menangis itu sebagai pengejauhan tahan. Aku lapar, aku dalam keadaan demikian dan demikian, maka min butuni ummahatikum lam ta'lamu syai'an. Kalimat syai'an di sini nakirah dalam keadaan siyak la ta'lamu, siyak nafi. Maka kaidah di ilmu usul, syai'an dalam keadaan bersifat umum, tidak mengetahui sesuatu pun, ilmu apapun kecuali hanya menangis. Maka waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memberikan ilmu-ilmu. Maka kalian mendengar, maka kalian melihat, dan kalian mempunyai hati, mempunyai akal, mana yang baik dan mana yang buruk, maka diharapkan kalian bersyukur. Maka di sini isyarah agar kalian bersyukur kepada Allah dari kenikmatan ilmu yang Allah berikan. Wa hubiba ilayya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini syukur dari penulis juga karena dia dicintakan oleh Allah kepada sunnah. Maka ini adalah nikmat yang mulia juga, wahai sahabat-sahabat dan para saudara-saudaraku. Karena kecintaan seseorang kepada sunnah Nabi itu menunjukkan bahwa kenikmatan Allah yang besar darinya. Kenapa? Karena dengan kecintaan kita kepada sunnah Nabi menyebabkan Allah cinta kepada kita. Seperti ucapan Allah di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh kaum muslimin pengikutmu. Qul, katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah wahai umatku, hidupkanlah sunnah-sunnahku. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi dari sunnah, baik berupa fikih, baik berupa akidah, baik berupa qiraah Al-Quran, baik berupa ilmu tafsir, baik berupa ilmu apa saja, yang mana dia adalah sunnah, maka Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Maka inilah rasa syukur penulis telah juga menjadikan aku cinta kepada sunnah. Maka ini rasa syukur juga. Wa kana fadlullahi alayya aziman. Dan bersyukur penulis mengatakan, maka ini menjadikan aku tafaquh fiddin, menjadikan aku mempunyai ilmu-ilmu, dan memberikan aku cinta kepada sunnah. Wa kana fadlullah alayya adim. Maka disyukuri oleh penulis dengan mengatakan, maka Allah telah memberikan kepadaku kenikmatan fadl yang sangat mulia. Karena diberikan ilmu dan diberikan sunnah itu adalah perkara yang sangat mulia. Dan diperintah kita untuk bahagia dan bangga dengan kenikmatan tersebut. Seperti Allah berfirman di dalam ayatnya,
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alimun. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka Allah memberikan kepada makhluknya itu kenikmatan-kenikmatan yang Dia inginkan. Maka yu'tihi may yasha memberikan isyarah masyiatillah bahwa perkara ini tidak semuanya. Yu'tihi man yasha, bagi oleh yang Allah inginkan saja. Maka Allah jika menginginkan kepada seseorang keutamaan, Allah akan memberikan keutamaan tersebut. Maka Allah berfirman oleh sebab itu di Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Maka Allah itu mengetahui haitsu yaj'alu risalatahu. Di saat Allah memberikan risalahnya, maka Allah mengetahui orang ini berhak atau tidak. Maka oleh sebab itu harus kalian bersyukur atas hidayah yang Allah berikan. Kenapa Allah memberikan hidayah kepada saya? Kenapa Allah memberikan ilmu yang besar kepada saya? Kenapa Allah memberikan aku menghidupkan sunnah dengan mudah? Padahal orang-orang lain di sana wajib saja tidak mampu. Salat berjamaah saja tidak mampu. Melakukan salat bahkan yang wajib pun tidak mau salat. Bagaimana dengan memberikan ilmu? Bagaimana dengan memberikan hidayah-hidayah yang lain? Maka syukuri ini semua karena Allah tadi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, bahwa Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan semua dari keutamaannya kepada mereka yang diinginkan saja, dan yang tidak diinginkan maka banyak. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita dipilih menjadi orang-orang yang diinginkan. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kemudian dikatakan oleh penulis di matan, wa innama khalaqallahul khalqa li ibadatih. Maka ketahuilah bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, dan ma'ruf seperti di dalam surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Wa min a'dhamil ibadat asyam. Maka mulai masuk kepada perkara asyam. Dari tadi berbicara tentang rasa syukur kepada Allah dan seterusnya. Kemudian mulai masuk kepada ilmu yang lebih spesifik adalah ilmu apa itu mengetahui asyam, ibadah asyam, dan dia adalah ibadah yang paling urgen. Faradahullahu alal ibad, dia termasuk dari kewajiban yang agung, dan kewajibannya telah masuk di Al-Quran di surat Al-Baqarah dengan lafaz kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajah pendalilan kalimat kutiba maknanya wujiba, difaridahkan, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan siam. Dan juga disebutkan tadi min a'dhamil ibadat asyam. Pertama, diperintahkan oleh Allah di Al-Quran kutiba alaikumusiyam. Kedua, disebutkan di dalam hadis dia dari arkanil Islam. Dia dari rukun. Dia dari pondasi keislaman seseorang yang jika pondasi itu hancur tidak akan pernah berdiri Islam seseorang atas dirinya. Yang mana pendalilannya ma'ruf seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Bunyal Islam ala khams. Dibangun Islam di atas 5. Kemudian setelah disebutkan asyahadah dan salat, dan disebutkan membayar zakat, dan disebutkan antara puasa dengan haji. Ada yang mengakhirkan puasa, ada yang mengedepankan puasa dari haji. Yang jelas dia masuk kepada 5 arkan yang harus dipenuhi. Kemudian setelah mengingatkan penulis bahwa asyam huwa arkan min arkanil Islam al-khamsah walladzi la yakmilul Islam al-abdi Islam al-abdi illa bil ityani bihi. Tidak sempurna keislaman seorang kecuali melaksanakan puasa ini. Maka kemudian masuklah kepada perkara kenapa kita membahas keutamaan-keutamaan dengan sanad-sanad yang sahih. Fala yuqbalu minal amal illa aswabahu wa akhlasahu. Fa akhlasuhu makana Allah makana lillahi ta'ala.
Maka kemudian disebutkan oleh penulis, diterimanya puasa kita yang merupakan ibadah yang agung tadi tidak diterima kecuali dua perkara. Perkara yang pertama ikhlas. Dia niatkan untuk Allah. Untuk permasalahan ikhlas mungkin semua orang mengatakan aku ikhlas kepada Allah. Oke, taib. Baqiya masalah asaniyah, tinggal perkara yang kedua apa? Permasalahan diterima atau tidaknya selain ikhlas adalah mutaba'ah. Apa? Mengikuti sunnah Nabi. Maka inilah syarat yang kedua setelah ikhlas adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Bahwa tidaklah ibadah itu diterima kecuali jika dia mengikuti sunnahku, dan jika tidak mengikuti sunnahku tidak diterima fahuwa raddun ay mardudun. Maknanya seluruh amalan Bani Adam jika tidak mengikuti sunnah Nabi tertolak. Maka selesai dari muqaddimah penulis. Alhamdulillah. Jam berapa? 8 lebih 6. Kurang berapa? Oh, sekarang waktu Indonesia ini ya. Oh, oke. 1. Di sini jam 9 lebih 7. Baik. Kita masuk sekarang kepada bab yang pertama. Kita masuk. Qala al-muallif rahimahullah. Al-babul awal ma'rifatus siyam. Maka bab yang pertama bab pengetahuan apa itu puasa. Maka al-babul awalu bab yang pertama di sini akan menjelaskan apa itu puasa. As-siyamu lughatan bimakna al-imsak. Qala Allah Ta'ala fa imma tarayina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Bahwa as-saum atau as-siyam dia adalah masdar dari soma yasumu, masdarnya ada dua, sauman dan siyaman. Maka siyam ataupun saum itu masdar. Di sini maknanya kembali kepada dua. Pertama makna lughah dari Arab. Apa sih Arab itu mengatakan saum itu? Saum itu bagi Arab diambil dari al-imsak. Maknanya menahan. Maka kalimat saum asalnya menahan. Dari segi bahasa Arab. Mana dalilnya? Di Al-Quran ada. Di surat Maryam. Di saat Maryam mengeluarkan Isa alaihi salam dari rahimnya, maka dia bukan anak Allah, iya dan billah. Dia anaknya manusia. Maka ditakutkan bahwa orang-orang akan berbicara siapa bapaknya. Maka dianugerahkan oleh Allah. Faquli, katakanlah wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku telah bernadar kepada Robku sauman. Nah, di sini poin pendalilannya. Sauman itu imsakan, menjaga. Di sini menjaga apa? Falan ukallimal yauma insian, menjaga lisanku untuk tidak berbicara dengan manusia siapapun. Paham ya? Jadi makna asal, makna saum itu ya bukan menjaga makanan, minuman, dan berhubungan koitus dengan istri di siang Ramadan. Bukan itu asalnya. Diambil dari Al-Quran. Falan ukallimal yauma insian. Bahwa aku bernadar kepada Allah untuk sauman, menjaga, menahan. Maka asal dari bahasa Arab, saum adalah menahan. Maka dia menahan dari ucapan. Dan begitu pun makna dari sauman adalah menjaga sesuai dengan syair. Maka pendalilan Arab itu kembali kepada Al-Quran dan kepada syair. Maka telah disebutkan oleh An-Nabighah Ad-Dubyani. Yang mana An-Nabighah Ad-Dubyani seorang penyair. Khailu siyamun wa khailu ghairas siyamin au saimatin tahtal ajaj wa ukhra ta'lukul lujama. Apa maknanya? Khailus siyamun, kuda yang siyamun, maknanya dikekang.
Nah, disinilah diambil makna siam adalah menjaga, mengekang, dijaga atau dikekang. Maka diambil dari bahasa Arab. Khailu siyamin wa khailun ghairu shaimatin. Bagaikan kuda yang dikekang dengan kuda yang bebas tidak dikekang. Maka yang dikekang akan dikendalikan ke kanan, ke kiri, berhenti. Dan kuda-kuda yang tidak dikekang taklukul lujama. Maka dia itu membebaskan dari lijam yang masuk kepada mulutnya. Maka kuda-kuda yang dikekang dimasukkan sesuatu kepada mulutnya dan hidungnya untuk mengendalikannya. Maka disinilah diambil siam, disebutkan khailu siyamun, kuda yang dikekang. Maka asal kalimat siam dari segi lugah pengekangan. Seperti tadi, aku bernadar kepada seluruh manusia dari pengekangan. Pengekangan apa? Dari tidak berbicara kepada manusia yang lain. Mengekang mulut Maryam kepada dirinya sendiri untuk tidak berbicara dengan manusia yang lain. Ini asal dari lugah, paham ya? Adapun dari segi syar'i, maka al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr atsani ila ghurubisy syams. Maka definisi siam dari segi syar'i adalah menahan, mengekang tadi. Sama, diambil mengekangnya sama. Namun dari apa? Kalau di surat Maryam dari berbicara dengan manusia, kalau di sini menjaga dari pembatal-pembatal puasa. Dari mulai tulu'il fajr atsani adzan yang kedua sampai kepada waktul maghrib. Ini dia dari segi syar'i. Lalu mana pendalilannya? Di dalam Al-Quran. Di mana Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa'afa ankum. Falana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Thumma atimus siyama ilal lail. Cukup sampai di sini sebetulnya, namun ditambah min babil faidah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Maka wajah pendalilan di sini di mana Allah Jalla wa Ala di saat menurunkan perintah puasa. Maka asal dari perintah puasa adalah wisol. Apa wisol? Dalam keadaan berpuasa di siang hari dan dilanjutkan di malam hari. Setelah berbuka, nanti setelah isya puasa lagi. Sampai kapan? Sampai maghrib. Bukan sampai fajr. Maaf, bukan sampai fajr. Malamnya itu berpuasa sampai maghrib lagi. Maka disebutkan tadi, alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian dalam keadaan kesulitan. Dan Allah menjadikan syariat ini untuk kemudahan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesukaran. Pokoknya ibadah dengan kemudahan. Maka akhirnya dijadikanlah syariat sahur. Maka wakulu wasrobu, kalau begitu kalian sahur. Malam-malam Ramadan boleh bagi kalian makan, minum, dan mendatangi istri-istrinya. Boleh halal. Namun yang tidak boleh di siang Ramadan baru tidak boleh makan, minum, dan seterusnya. Sampai kapan makan dan minum? Ila al-lail. Sampai malam. Dan yang diinginkan awal dari malam yakni maghrib. Maka inilah pendalilan dari segi syar'i. Maka definisi dari puasa dari segi lugah adalah menjaga. Dan dari segi istilah menjaga kita dari pembatal-pembatal puasa mulai dari diterbitkan matahari sampai terbenam. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua. Maka bab yang kedua al-babu tsani fadailus siyam. Masuklah kita kepada keutamaan berpuasa. Maka apa makna fadail? Fadail jamak dari fadlu.
Maknanya di Indonesia kan atau di Malaysia kan sama ya, keutamaan. Atau ada terjemah lain, mungkin kita ambil faedah. Apa? Ada Abu? Kelebihan, keutamaan sama di Indonesia juga. Berarti segitulah. Maka makna dari fadail, keutamaan orang yang berpuasa. Maka penulis di sini membagi keutamaan menjadi dua. Fadailus siyami fid dunya, kumpulan dari keutamaan di dunia dan juga keutamaan di hari akhirat. Maka yang pertama, masuk kita kepada poin yang pertama, karena masih ada waktu 1/4 jam lagi ya. Al-fadilatul ula, keutamaan yang pertama, tentunya keutamaan apa? Di dunia. Pembahasan kita jangan di hari akhirat dulu, di dunia dulu. Min asbabit taqwa. Maka puasa Ramadan yang akan kita laksanakan selama 29 hari wajib. Harus. Lalu bagaimana? Apakah ada udzur? Bagi yang lain ada. Bagi yang sakit. Dan yang kedua bagi yang musafir. Namun tetap. Agar membayar fi ayamin ukhor. Untuk membayar di hari yang lain. Jadi jangan, aku sakit. Makan Makan. 1 hari. Sudah sembuh. Tambah lagi. Sudah sembuh. Tambah lagi. Sampai sepekan. Maka dia harus membayar sepekan. Jangan enak. Makan sepekan. Dibayar 1 hari. Tidak. Maka semua orang yang berpuasa itu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perlu diketahui ya ibadallah bahwa dari rahmat Allah kepada hambanya. Ini pembahasan kita sebelum masuk kepada keutamaan. Dari rahmat Allah kepada kita manusia. Allah memerintahkan sesuatu di saat hamba-hambanya melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka Allah dengan rahmatnya memberikan DP, down payment. Seperti pelajaran kemarin yang kita berikan. Maka dari rahmat Allah, Allah memberikan bagi yang taat kepada perintahnya kemuliaan di dunia dan di hari akhirat. Ia telah lewat faidah ini kan di pelajaran kemarin dari keutamaan kita menjalin hubungan cinta kasih kepada kaum muslimin, keutamaannya di dunia dan di hari akhirat. Begitupun pembahasan kita. Allah memerintahkan puasa yang wajib, pahalanya besar. Dan ada keutamaan sebagai down payment. Allah memberikan keutamaan ini nih di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Maka dari keutamaan yang pertama min asbabit taqwa. Menjadi penyebab dia termasuk orang-orang yang muttaqin. Dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka apa itu takwa sebelum kita masuk kepada pendalilan? Kenapa orang-orang yang berpuasa dari keutamaannya digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa? Lalu apa sih takwa itu? Maka takwa itu definisinya masyhur disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah di Bada'iul Fawaid. Berkata Syekhul Islam, gurunya di Majmu' al-Fatawa dan muridnya di Bada'iul Fawaid Ibnul Qayyim, yang lafadznya hampir sama. Fi'lun ma'amarallahu bihi wa tarku manahallahu anhu. Dia adalah perbuatan yang Allah memerintahkan kepada kita dan kita melaksanakannya. Itu takwa. Dan Allah melarangnya dan kita menjauhinya, itu juga takwa. Berarti orang-orang yang bertakwa itu gambarannya melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Jadi takwa itu ada 2 perbuatan. Perbuatan action, mengamalkan. Diperintah untuk puasa, action, melaksanakan puasa. Action, melaksanakan salat. Action, melaksanakan zakah dan yang lainnya. Dan at-tark, meninggalkan. Bukan action kalau begitu dia living. Meninggalkan zina, meninggalkan makan riba, meninggalkan bla 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 dari perkara-perkara yang berbuat dosa kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa kalau begitu dia melaksanakan action ketakwaan dan living dari perbuatan dosa-dosa. Dan pendalilan tentang penyebab dari ketakwaan ini
Seperti di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh penulis di matan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ini khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Diharapkan dengan puasa ini kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini butuh kepada wajah pendalilan apa la'allakum tattaqun. Apa definisi dari la'alla? Dari bab i'rab sekarang, dari bab bahasa Arab. Maka kalimat la'allakum, maka la'alla maknanya ada 3 makna. Pertama at-tarajji, dan yang kedua at-tawaqqu, dan yang ketiga al-isfaq atau ta'lil atau sebab. Maka makna dari yang bisa kita ambil di sini adalah 2 makna. At-tarajji yakni pengharapan, dan juga at-ta'lil penyebab. Jadi bisa kita artikan ayat ini dengan 2 makna tadi. Pertama pengharapan. La'allakum tattaqun. Dengan puasa ini diharapkan kamu menjadi orang bertakwa. Itu maknanya. Dan yang kedua la'allakum bimakna ta'lil. Maka dengan melaksanakan puasa ini menjadi penyebab bagi kamu ta'lil. Di sini penyebab menjadi orang yang bertakwa. Maka ini makna dari ayat la'allakum tattaqun, maknanya at-tarajji bermakna diharapkan. Supposed be. Maka diharapkan dengan puasa itu jadi takwa. Ataupun ta'lil, penyebab. Penyebab dari berpuasa itu menjadi takwa. Itulah dia makna dari takwa. Maka setelah kita mengetahui tadi bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita mengharapkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini dari faidah yang pertama. Ingin jadi orang yang bertakwa, puasalah. Diharapkan menjadi orang bertakwa. Keutamaan yang kedua, orang yang berpuasa itu husuli ajrin kabir. Dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian Imam Al-Bukhari. Kemudian penulis beristidlal di sini, kalau tadi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka di sini beristidlal dengan hadis-hadis. Maka pendalilan bahwa bab yang kedua mendapatkan pahala yang besar di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian disebutkan sanadnya dari Abi Hurairah. Berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam lahu ila saum, fa innahu li wa ana ajzibih. Bahwa seluruh amalan Bani Adam itu adalah baginya. Salatnya baginya. Zakatnya baginya. Sedekahnya baginya. Illa as-sauma, kecuali ibadah puasanya dia. Fa innahu li wa ana ajzibih. Maka sungguhnya dia itu untukku. Dan aku pasti akan membalasnya dengan pahala yang besar. Di riwayat yang lain yang ma'ruf, setelah Allah mengatakan fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku, bukan untuk dirinya. Apa lafaz setelahnya? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ajzibih. Kenapa dikatakan puasa itu untukku, kata Allah, bukan untuk dirinya? Karena dia di siang hari yang panas, berlapar-lapar, dan berdahaga, haus, dan rindu kepada istrinya. Namun dia tinggalkan istrinya. Bukan dicerai, ditinggalkan dari hubungan. Kemudian dia mendatanginya di malamnya. Kenapa 12 jam dia tinggalkan istrinya dan makan dan minum? Karena untukku. Nah, ini penjelasan di riwayat yang lain. Maka semua amalan Bani Adam untuk dirinya, sholatnya untuk dirinya, sedekahnya untuk dirinya. Namun puasa bukan untuk dirinya, tapi untukku, kata Allah. Maka ini menunjukkan keagungan puasa di sisi Allah. Karena apa? Orang ini berlapar-lapar.
Untuk siapa kamu berpuasa? Untuk Allah. Melaparkan diri kamu? Iya, untuk Allah. Lalu, sekarang haus, kenapa tidak minum? Untuk Allah. Kamu dahaga sekarang, bahkan dehydration. Hidup di negeri yang panas. Maka keringat membanjiri tubuhnya. Apalagi dia bekerja di luar. Menjadi tukang, membawa batu. Membuat bangunan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk Allah. Maka berkata Allah, fa inna siyamuli wa ana ajibih. Ini poin pendalilannya. Wa ana ajibih maknanya dan aku akan membalasnya. Ini wajah pendalilan. Dan di sini tidak apa-apa, faidahnya sedikit. Kita masuk qala Imam Al-Bukhari. Siapa Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh penulis? Maka dia Imam Al-Bukhari sahibus sahih. Abu Abdullah namanya Muhammad ibnu Ismail, ibnu Ibrahim, ibnu Mughirah, ibnu Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Maka dia meninggal tahun 256 Hijriyah. Dan Imam Al-Bukhari mempunyai kitab yang masyhur, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab yang lainnya. Seperti Adabul Mufrad dan juga Khalqu Af'alul Ibad dan juga Juz'us Salat Khalfal Imam dan juga Tarikhul Kabir. Maka ini karya-karya Imam Al-Bukhari namun tidak disyaratkan pada kitabnya sahih kecuali Sahih Al-Bukhari. Di mana di dalamnya hadis-hadis yang sahih. Dan dari murid beliau yang agung adalah pertama Imam Muslim. Lalu kemudian Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Maka Imam Muslim sangat mengagungkannya karena dia menjadi Imam Muslim. Disebutkan oleh para ulama, la ya'ti Muslim illa min Al-Bukhari. Tidaklah datang Imam Muslim kecuali dari hasil didikan dari Imam Al-Bukhari. Maka di saat datang Imam Al-Bukhari ke negerinya di Naisabur, maka datang imam yang agung ini, datanglah Imam Muslim. Aqbal mengatakan, Aqbal rijlaik, ya Ustad al-Ustadin, wa Sayyidul Muhaddis, wa tabibul hadis fi ilalihi. Maka izinkan aku mencium rukbatak ataupun kakimu, wahai ustadznya para ustadz dan sayyidnya, masternya dari para muhaddisin dan dokternya dari ilmu hadis yang mengetahui hadis yang sahih dari penyakit-penyakit hadis yang dhaif. Maka inilah keagungan Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabatnya. Dan rawi-rawi yang lain kita tinggalkan karena kalau kita baca akan selesai mungkin habis Id. Karena semua kitab ini bersanad. Iya. Semua hadis-hadis akan dibahas sanadnya. Maka oleh sebab itu saya berikan file kepada kalian syarahnya. Nah, ingin kalian mengetahui siapa gurunya Imam Al-Bukhari dan gurunya Imam Az-Zuhri siapa, bisa kalian baca. Namun di sini sahabi Abu Hurairah boleh kita bahas. Maka Abu Hurairah di sini perawi hadis siapa? Wa huwa As-Sadusi min ahlil Yaman. Jadi Abu Hurairah dari ahlil Yaman. Maka ahlul Yaman tidak sembarangan dari zaman Doeloe. Saking dulunya kalau di Indonesia ditulis ejaan lama Doeloe. Kalau di Malaysia tidak ada ya. Dulu Doeloe tidak ada. Maka Abu Hurairah adalah orang Yaman dari daerah Daus, kabilah Ad-Dausi. Maka dia dari Yaman utara. Datang di zaman Nabi. Dan datang di zaman Nabi pun sekitar 3 tahun sebelum kematian Nabi. Namun karena dia orang yang bersungguh-sungguh dan ini memang keutamaan Allah atas dia, maka dalam waktu 3 tahun dia menjadi para sahabat number 1 dari permasalahan ilmu hadis. Maka disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, dia adalah Sayyidul Hufad al-Asbat. Dia adalah masternya para penghafal hadis. Maka dia menghafal hadis number 1, orang yang paling banyak dibanding para sahabat yang lain. Maka disebutkan di dalam syair, di dalam mustalah hadis, al-mukthiruna fi riwayatil athar
Abu Hurairah, tsumma yalihi Ibnu Umar. Maka para sahabat yang paling banyak hadisnya adalah Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abdullah ibnu Umar. Maka Imam Al-Bukhari menghafal hadis dari Nabi di dadanya. Dulu tidak ada harddisk. Kalau ada harddisk mudah. Tinggal file-filenya dimasukkan ke harddisk yang sekarang ada berapa bang? 3 tera ada. Satu harddisk 3 tera. Atau masih 1 tera? Sudah ada 3 tera. 4 tera. 4.000 gigabyte. Maka Abu Hurairah mempunyai hafalan di hatinya yang mungkin 50 gigabyte, 50 tera. Dia menghafal 5.374 hadis dari hafalannya. Ada yang menghafal 5.374 hadis. Tidak usah dengan sanad karena Abu Hurairah langsung anin Nabi. Tidak usah sanad. Tidak seperti kita menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad sampai kepada Abu Hurairah dari Nabi. Ini langsung anin Nabi. Berkata Nabi 5.374. Kemudian setelah itu Ibnu Umar, Abdullah. Maka Abu Hurairah dia menghafal hadis dari Nabi sesuai dari apa yang dia sebutkan di Sahih Al-Bukhari. Banyaknya mulazamah. Disebutkan di dalam hadis, Sa'aluni, orang banyak bertanya kepadaku tentang hafalanku. Maka dia mengatakan dengan real apa yang terjadi. Fa inna as-sahabah, dari para sahabah, ahlul Madinah istaghalu fi zira'ah. Wa ahlu al-muhajirun bisafkil aswaq. Maka para muhajirun mereka sibuk dengan bisnis mereka dan ini halal. Bagaimana ingin bisa terus hidup? Maka berusaha dengan usaha yang halal. Maka kelompok al-muhajirun seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman, Ibnu Auf, para miliarder Utsman dan Abdurrahman Ibnu Auf bekerja di pasar. Namun aku belajar terus bersama Nabi. Dan orang-orang Al-Ansar, mereka istaghalu bizira'ah. Mereka punya kebun-kebun kurma. Dan aku tidak punya kebun. Aku duduk bersama Nabi. Lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni. Aku duduk bersama Nabi dan perutku lapar. Maka itulah keadaan Abu Hurairah. Tidak punya uang untuk berbisnis di pasar, biarlah. Maka Nabi memberikan infak, sedekah dengan memberikan apa adanya. Belajar dengan dia free of charge, gratis. Maka dapat sedekah, sekarang susu dibagi oleh Al-Ansar diberikan kepada Abi Hurairah. Tumur dari tamar-tamar banyak diberikan kepada Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah hanya makan, nulis, menghafal. Dan bahkan di riwayat Abdullah ibnu Amr ibn al-As, yaktubul ahadits wa ana lam aktub. Atau Abdullah ibnu Amr ibn al-As mengatakan, dari para sahabat Nabi yang menulis adalah aku. Dan Abu Hurairah menghafal. Ini kecerdasan Abu Hurairah dan ini adalah fadl minallah. Maka dia duduk bersama Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi. Abdullah ibnu Amr ibn al-As menulis, mencatat. Maka inilah kenapa Nabi banyak diambil hadisnya oleh Abu Hurairah, karena banyak mulazamah bersama Nabi. Alamal ibatni, dalam perutku yang lapar ini. Meninggalkan bisnis, meninggalkan juga dari cocok tanam, dari kurma dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya permasalahan ijtihadnya dia dan kasratul mulazamah. Ini karena memang Allah menginginkan dia menjadi at-taifah al-mansurah yang menjaga agama ini. Agama ini dijaga dari nas. Seperti Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan agama ini, kami yang menjaganya dari nas. Juga dengan para sahabat dan para tabi'i, itba'ut tabi'i yang menghafal hadis-hadis Nabi dan sampai kepada maktabah-maktabah kita. Maka seperti hadis di Sahih Al-Bukhari, dari hafalannya para sahabat, Abu Hurairah dicatat oleh para tabi'i, dari tabi'i kepada itba'ut tabi'i dicatat oleh Imam Al-Bukhari, diperiksa sanadnya sahih sampai ke maktabah kita. Kita baca sekarang hadis Sahih Al-Bukhari ini, kita amalkan. Seperti itu.
Dan begitupun kitab yang kita tulis. Kumpulan hadis sahih tentang permasalahan puasa misalnya, keutamaan puasa. Ini pun nanti datang dari Sahih Al-Bukhari, dari Sahih Ibnu Hibban, dari Sahih yang lain. Bisa diamalkan. Maka seperti itu keadaan ilmu. Dari salaf, dari sahabat sampai kepada zaman now. Maka Abu Hurairah adalah dari Taifah Al-Mansurah yang Allah menjaga agama dengannya. Dia di hadis muttafaqun alaih mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laqad hafidtu katsir minal ahadits wa nasituha. Aku menghafal banyak hadis dari kamu dan aku melupakannya ya Rasulullah. Sakit. Dia ingin menghafal dan terus hafal. Dan dicatat oleh murid-muridnya. Atau oleh dirinya. Maka apa kata Nabi? Ubsut rida'ak. Maka buka pakaian atas kamu. Dibukalah kemejanya, dohirnya. Ataupun pakaian seperti pakaian umroh yang ditutup dadanya. Dibuka. Maka Nabi memberikan ruqyah. Disebutkan da'a Rasulullah SAW dengan tiupan tuh. Kemudian al-an ya Aba Hurairah udmum ila sadrik. Sekarang tekan dari ruqyah Nabi tadi. Apa kata Abu Hurairah? Walladhi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Ma ba'da dalika idha hafidtu syai'an lam ansa ba'du. Maka tidaklah setelah aku didoakan oleh Nabi. Dan aku tekan ke dadaku sesuai perintah Nabi. Setelah itu aku jika menghafal hadis tidak pernah lupa. Maka dia menghafal 5.374 hadis. Apa faedahnya? Dihafal oleh kaum muslimin yang setelahnya sampai this time. Ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sahih Abi Daud, ada di Sahih At-Tirmidzi, bla 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 dan yang lainnya. Karena hafalan Abi Hurairah, jadilah kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah. Maka Abu Hurairah dari ayat min ayatillah yang Allah inginkan menjaga agama ini. Maka inilah keagungan Abu Hurairah dan dia Yamani yang hidup dalam keadaan lapar untuk menjaga hadis-hadis Nabi. Kalau dia sibuk juga dengan para sahabat yang lain, maka akan sedikit hadisnya. Paham? Maka inilah dari keutamaan. Lalu mana poin pendalilan? Back to the point langsung dari lafaz yang banyak ini. Hanya kepada pendalilan saja. Kalimat fa'innahu li wa ana ajzibihi. Kullu amali ibni Adam fa'innahu li wa ana ajzibihi. Bahwa seluruh amalan bagi Adam bagi dia. Salatnya, sedekahnya, namun puasanya itu bagiku. Karena dia berlapar-lapar dan berhaus-haus dan rindu kepada istrinya. Tidak disentuhnya pada hal halal. Karena aku, kata Allah. Maka poin pendalilannya. Wa ana ajzibihi. Aku akan membalas tanpa hitungan. Ini poin pendalilannya. Berarti kalau tanpa hitungan. Berarti di atas dari jumlah-jumlah yang terhitung. Dinamakan kalau antum internet unlimited. Di mana dibatasi hanya 250 giga. Hanya demikian giga. Tapi unlimited. Nah, begitupun Allah Jalla wa'ala. Wa ana ajzibih. Aku berikan kepada dia pahala yang unlimited. Sesuai dengan aku inginkan. Maka puasa berbeda. Kenapa? Di sini bagaimana pendalilannya? Telah datang di dalam surat Az-Zumar ataupun di dalam hadis dulu. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asru amsalihha ila 700 dhi'fin. Maka di hadis yang muttafaqun alaih disebutkan seluruh amalan Bani Adam itu akan diberikan pahala oleh Allah sesuai hitungan tertentu. Apa? Yudha'af al-hasanah bi asri amsalihha. Satu kebaikan 10 kali lipat. Seperti sholat dibayar 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin atau 700. Jika sholatnya lebih khusyuk, sholatnya lebih panjang, sholatnya berdirinya lebih lama, berbeda dengan yang cepat dan seterusnya. Maka di sini bisa menjadi 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat. Adapun asyam disebutkan oleh Allah wa ana ajzibih. Maknanya adapun puasa di atas dari perkara itu. Jadi mafhumnya bagaimana? Jika tadi dibatasi
Seseorang yang melaksanakan sholat 10 kali lipat atau sampai 700. Orang yang melaksanakan puasa karena untuk Allah, Allah tidak membatasinya, unlimited. Bisa berjuta-juta, bermiliar-miliar, berbilion-bilion. Apa di atas bilion? Hah? Tadi saya sebutkan bilion. Triliun. Di atas triliun. Bisa jadi. Jadi orang yang melaksanakan puasa mempunyai triliun dari amalan solehnya. Ini poin pendalilan. Adapun sholat dan yang lainnya karena untuk dirinya, maka disebutkan dari 1 disebutkan mudha'af jadi 2. Jadi pahalanya 2 kali lipat atau 10 kali lipat atau 700 kali lipat, enough, halas, limited, 700 kali lipat. Namun asyam ana ajibih, karena berhaus-haus dahaga, karena berlapar-lapar dan rindu kepada isinya, untukku aku balas. Apa balasannya? Berbilion, bertriliun dari amalan-amalan dibalas oleh Allah. Ini dia dari keutamaan. Maka lihat, orang yang mempunyai ilmu seperti mempelajari hadis ini berilmu dengan orang-orang di sana yang tidak mempunyai ilmu, beda. Ilmunya orang awam yang tidak mempunyai ilmu hanya sekedar kewajiban puasa. Lapar. Kapan nanti maghrib? Berapa jam lagi maghrib? 2 jam lagi. Sabarkan 2 jam ini. Seperti itu ibadahnya orang awam. Iya apa tidak? Dan menjelang dari 10 menit, 1/4 jam. Ayo mak, siapkan di meja. Mulai dari minuman, berbagai minuman. Makanan mulai dari yang haik dan yang snack dan yang dessert, es krimnya, semuanya ada. Seakan-akan bagaikan kolam renang dia ingin loncat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boom. Masuk semua meja ini ke perutnya. Ini amalan orang awam dalam puasa. Adapun orang-orang yang mengetahui ilmu ini, bagaimana keutamaan puasa, bagaimana Allah akan memberikan triliun setelah bilion dari amalan-amalan soleh yang satu saja, maka dia menjaga adab kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah. Dia pelajari sunnah-sunnahnya puasa bagaimana. Inilah bedanya. Maka la yastawi, tidak berbeda, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sudah selesai dari permasalahan ini. Ini poin pendalilannya. Dan adapun permasalahan lafaz wa ana ajzibih dan aku yang akan membalasnya, ini sama juga kalau dicontohkan kepada ibadah selain puasa, ibadah sabr. Maka puasa sabr telah datang, dalilnya sama seperti puasa. Balasannya di sisi Allah. Karena apa? Dia bersabar. Orang memburukkan nama dirinya di media sosial, sabar. Orang menjelekkan dia, orang mendiskreditkan namanya, sabar. Yang penting ya Rabb, aku ikhlas untukmu beribadah. Sekarang ujian ini, di media sosial orang memburukkanku, sabar. Maka apa kata Allah bagi orang-orang yang bersabar di surat Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa hisab, unlimited, tanpa batas. Sama seperti ibadah puasa. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari 2 keutamaan dan dari faidah sebelumnya dari permasalahan basmalah dan juga alhamd dan juga amma ba'du, dan kalimat makna muttafaqun alaih di sini adalah maknanya hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada permasalahan hadis-hadis yang lain. Selesai. Alhamdulillah.